kali ya. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita melanjutkan yang kemarin, yang saya share screen dulu ya. Oke, jadi melanjutkan kemarin pertemuan 3, kemarin kan kita bahas table ya. Oke, di bagian bawahnya kemarin ada form yang belum sempat kita bahas. Jadi hari ini kita nggak teori lagi, kita langsung ke praktikum aja deh biar cepat. Oke, nah ini ada dasar-dasar formulir atau form bahasa Inggrisnya ya. Jadi ya biasa namanya formulir atau form, ya berarti kan nanti ada kotak isian, ada bentuk pilihan, gitu. Bahkan ada tombol untuk submit, gitu. Nah, si formulir ini atau form nanti ada dua metode untuk pengiriman datanya. Jadi nanti ada metode get, ada satu lagi adalah post. Nah, kalau get, input yang kalian isi di dalam formulir atau form kalian, nah nanti dikirim ke server sebagai parameter bagi program yang menjalankannya. Jadi dia nanti akan dikirimkan lewat URL gitu. Nah, karena dia dikirim lewat URL, kekurangannya adalah datanya nggak bisa banyak gitu. Selain nggak bisa banyak, datanya dia itu harus uh, sesuai lah ya. Maksudnya nanti ada, kalau URL itu nanti ada namanya URL encode, ada URL decode. Jadi karakter yang diinput di form ini itu kalau misalnya karakternya ternyata berbentuk berbentuk format URL, maka nanti jadinya bentrok gitu. Oke, nanti deh penjelasan bedanya nanti. Oke, terus satu lagi adalah post. Nah, kalau get itu tadi dikirimkan datanya ke server melalui URL atau alamat address. Nah, kalau post itu nanti dikirimnya langsung ke halamannya. Jadi dia nggak lewat URL kayak get gitu. Nah, kalau pakai post, data yang kalian kirim itu nggak bakal kelihatan. Kecuali, nah ada kecualinya. Kecuali sebelum disubmit, ditangkap dulu data yang akan dikirimkan. Nah, itu baru bisa kelihatan. Gitu. Oke. Post dianggap sebagai standar input atau STDN untuk program yang memanggilnya. Oke, terus pembuatan formulir atau pembuatan formnya. Nah, sebuah form dibentuk dengan pasangan tag, form buka, dan form tutup. Ini kurang bentuknya. Oke, tag form ini memiliki dua buah atribut, yaitu method dan action. Nah, atribut method digunakan untuk menunjukkan tadi metode pengirimannya itu apakah melalui get atau melalui post. Kalau nggak diisi, biasanya dia akan dikirim melalui get biasanya ya. Oke, terus kalau atribut action itu digunakan untuk menentukan kemana sih data yang kalian isi di form itu akan dikirim. Gitu. Kalau nggak diisi, berarti data itu akan dikirim ke halaman itu sendiri. Nah, tapi ketika diisi, ya berarti nanti ketika di post, di submit, nah nanti datanya dikirim ke halaman yang kalian tulis di action. Gitu. Nah, nah ini kalau saya lihat yang kemarin, pokoknya jangan lupa kalau ada form atau tag buka, tag tutupnya jangan lupa di paling belakang. Nah, ingat isi atau child gitu kan, selalu diapit di antara lah ya. Jadi
ketika kalian kayak kemarin ada TR, ada TD. Nah, TD itu harus diapit oleh TR misalnya kayak kemarin. Nah, jadi jangan sampai TD itu ada di luar TR. Kalau kayak kemarin saya lihat masih ada yang TD itu adanya pada di luar TR atau TR-nya ada buka nggak ada tutup. Nah, itu salah juga tuh. Gitu. Jadi pastikan cair atau komponennya dia selalu diapit atau selalu di antara tak pembuka dan tak penutup parentnya gitu. Nah, contoh ini ada struktur dasar formulir atau struktur dasar form. Nah, form buka, nah nanti ada atribut. Sebenarnya ada lagi atribut name juga, ada atribut name, class dan lain-lain. Jadi yang paling dasar itu adalah form, metodenya apa, actionnya apa, gitu. Nah, di tengah-tengahnya ini baru input. Input itu tadi mau berupa isian kah, mau berupa combo box kah, gitu. Nah, udah buka, terus ada komponen, jangan lupa ditutup. Oke, nah ini ada beberapa banyak tipe, ada 9 ya, tipe input. Jadi tipe input ini wajib selalu ada di dalam pembuka pembuka form dan tab penutup form di antara itu. Kalau misalnya ditaruhnya di luar, berarti nanti datanya nggak bakal dikirim. Tuh. Oke, nah tipe input itu ada 9. Oke, ada text box, ada radio button, ada checkbox, ada password, ada submit button dan reset button, ada seleksi atau checklist ya, ada tag area, ada hidden, ada image. Oke, dari 9 ini ada yang belum tahu? Yang mana? Saya belum tahu hidden. Hah? Apa? Bentar. Oke. Nanti bedanya checkbox dengan checklist, ada yang tahu nggak? Oke. Checklist nanti berupa list ya, jadi dia kayak combo box. Nah, ini combo box, iya combo box malah nggak ada. Oke, jadi nanti deh dicoba satu-satu. Nah, pada umumnya tag input mempunyai atribut type, name, value, size, sama max length. Jadi contoh input tipenya apa nih? Nah, kalau misalnya tipenya text box ya berarti type-nya adalah text. Kalau misalnya tipenya adalah password ya berarti ketik password. Untuk hidden ya berarti hidden. Nah, cuman nanti ada beberapa yang isiannya itu agak sedikit berbeda. Berbeda itu dalam artian contoh radio button. Nah, kalau radio button berarti nanti type-nya kalau radio kayaknya masih radio. Yang combo box nanti yang beda. Yang ini nih, seleksi atau select. Gitu. Nah, nanti ada type, terus ada name. Name itu adalah nama dari si input isiannya itu. Jadi name ini nanti yang akan diolah dan diproses di halaman yang akan dituju. Gitu. Jadi kalau nggak ada name, berarti kalian nggak bakal bisa proses datanya. Gitu. Mungkin bisa, tapi saya sih belum tes ya. Mungkin bisa.
Tapi nanti nggak tahu nilainya itu bisa disimpan banyak nggak gitu. Jadi misalnya input isiannya ada 10. Nah, terus kalian nggak pakai name semua tuh. Nah, itu belum tahu tuh nanti di halaman setelah di submit kayaknya sih bisa karena bentuknya itu adalah array. Nah, tapi nanti dites aja. Ini cuman untuk pertemuan kita sebelum UTS karena kita nggak ada PHP-nya setelah UTS. Jadi yang di sini kita cuman membuat untuk stylingnya aja atau tampilan gitu. Oke, size itu adalah ukuran, max length berarti panjang maksimal. Oke, nah ini ada text box yang pertama tadi. Jadi, oke, contoh praktekin ya. Oke, ini paling basic dasar ya. Kalau tadi mau bikin form berarti kasih form buka, kasih form tutup. Nah, biasakan kalau misalnya bikin HTML, sebenarnya kan kalau kalian mau bagus dan rapih, ya berarti dari awal ada HTML buka, ada HTML tutup. Nah, terus di HTML itu ada apa aja sih? Ada bagian head, ada head buka, ada head tutup. Nah, selanjutnya baru ada body buka sama body tutup. Oke. Nah, kalau udah baru codingannya di bagian body. Oke, tadi ada form buka dan form tutup. Nah, si form buka dan form tutup tadi tentuin dulu metodenya apa sih? Bentar. Oke, metodenya apa sih? Gitu. Nah, misalnya mau pakai post. Actionnya kemana? Nah, misalnya actionnya ke diri sendiri, ya berarti nggak usah diisi. Tapi kalau misalnya actionnya mau ke halaman lain, ya berarti tulis halaman yang akan dituju. Oke, tadi contoh pertama adalah text box. Nah, kalau text box itu adalah input, type-nya apa? Misalnya kan tadi text karena text box, name-nya apa? Misalnya name, terus size boleh pakai boleh enggak, value boleh pakai boleh enggak, tapi kalau value-nya dipakai nanti dia otomatis ada nilai. Max length juga sama, boleh dipakai boleh enggak sebenarnya. Oke, nah ini contoh dasar untuk form. SIPAI Web SIPAI 2020. Oke, contoh form. Ini ketik M malah jadi koma. Oke, nanti ketika dibuka, nah isiannya kayak gini doang, nggak ada labelnya. Kenapa nggak ada labelnya? Ya karena kalian nggak tulis tadi. Jadi di sini belum ditulis labelnya itu ada apa enggak gitu. Nah, kalau mau nulis label bisa pakai tag label. Nah, bisa pakai tag label atau bisa langsung ketik ulang. Misalnya nim titik 2. Nah, jadi ketika di refresh nanti dia muncul depannya nim titik 2 isiannya apa gitu. Oke, yang ini ada text box. Nah, untuk guys, kalau nggak salah nanti dia ukurannya panjangnya juga ngikutin kalau nggak salah ya.
Oke, kita coba size 30. Ya, nambah panjang juga tuh. Gitu. Jadi dia ngikutin ukurannya. Maksimal karakter kalau di set 30 ya berarti 30 juga. Oke, lanjut. Itu adalah text box. Nah, ada lagi radio button. Oke, untuk radio button sama, mirip kayak tadi. Bedanya adalah tipenya radio. Nah, kalau misalnya terdiri lebih dari satu radio button, ya berarti name-nya samain, nilainya baru beda. Gitu. Jadi kalau misalnya dua, ya berarti kan radio buttonnya ada dua, value-nya dibedain. Gitu. Jadi contoh input type radio, input type radio, name kelamin, value pria. Nah, kalau cuma satu ya berarti yang muncul cuma satu. Dan ini kalau udah di checklist atau dipilih, ya dia nggak bisa gonta-ganti. Gitu. Nah, kalau misalnya isiannya lebih dari satu, ya berarti pilihannya lebih dari satu ya, sorry. Berarti di copy paste. Nah, nilai kedua apa sih? Misalnya wanita. Nah, ketika kalian jalanin, oke, nanti ada dua isiannya. Oke, ini biar praktis, atasnya juga saya tambahin biar. Oke, nah nanti ada dua. Kalau misalnya ada 3 pilihan, ya berarti tambahin satu lagi. Tambahin satu lagi. Ada pria, ada wanita. Satu lagi berarti NA, sudah diketahui. Nggak jelas ya, dia wanita atau pria. Nah, jadi dari 3 radio button dia cuma bisa pilih satu. Nah, misalnya bagaimana kalau ada 4 pilihan tapi dia bisa pilih dua dari satu dan satu dari dua, ya berarti name-nya nanti bedain aja gitu. Jadi misalnya ini kelamin untuk pria dan wanita. Nah, terus ada pilihan lagi aktif atau tidak, ya berarti di sininya misalnya name-nya status. Yang pertama value-nya aktif, yang kedua name-nya status, value-nya tidak aktif misalnya. Itu. Ini yang untuk radio button. Ada yang mau ditanya nggak? Text box, radio button, ada yang mau ditanya? Masih aman, lanjut terus. Enggak kok, masih jelas. Aman ya? Yuk. Oke. Lanjut. Nah, ada lagi checkbox. Ya mirip sama kayak tadi radio button. Bedanya adalah kalau checkbox, kalian bisa isi lebih dari satu. Gitu. Nah, bedanya dia adalah name-nya itu nanti beda-beda. Gitu. Jadi kalau tadi kalau tadi radio button, name-nya kan satu. Misalnya jenis kelamin ya, berarti jenis kelamin radio buttonnya ada berapa, gitu kan. Name-nya tetap jenis kelamin. Nah, kalau checkbox-nya misalnya ada 10, ya berarti nanti name-nya itu ada 10. Gitu. Value-nya juga nanti bisa beda-beda. Gitu. Jadi karena kan kalau checkbox sebenarnya dia bisa pilih lebih dari satu. Gitu. Maka name sama value-nya bisa berbeda. Gitu. Nah, tag dasarnya itu sebenarnya cuman ini. Tag dasar checkbox cuman input type checkbox, misalnya name membaca, value membaca misalnya. Nah, tapi kalau mau ditambahin label,
kita coba ya sebelum ditambahin label. Nah, sebelum ditambahin label nih cuman kotak begini doang. Gitu. Nah, kalau misalnya mau ditambahin label ya berarti tambahin misalnya ini apa? Hobi titik 2. Gitu. Nah, ini label pertama. Label pertama itu maksudnya yang di depan doang. Oke, kalau misalnya mau ditambahin belakangnya ya baru ketik belakangnya. Misalnya membaca. Oh. Nah, terus misalnya tambahin, oh hobinya main. Ya berarti name-nya main. Bermain misalnya. Oke. Ini bisa checklist lebih dari satu. Gitu. Berbeda dengan radio button yang cuman satu aja. Oke, lanjut. Radio button ada checkbox. Nah, ada lagi adalah password box. Ini sama kayak text box. Bedanya adalah si browser nanti akan istilahnya masking atau ngeganti isian yang kalian ketik nanti diganti jadi tanda asterik atau bullet. Jadi bulat hitam-hitam itu loh. Gitu. Nah, sama kayak yang text box, bedanya adalah type-nya diganti jadi password. Oke, contoh. Nah, ini sama kayak tadi ya, kalau nggak dikasih label ya berarti kotaknya doang yang muncul. Nah, passwordnya ketika kalian ketik angka atau huruf, dia langsung jadi bulat-bulat. Gitu. Jadi nilainya nggak bakal dibaca. Kalau secara kita visual kayak gini, kita nggak bakal bisa baca isiannya sampai kita klik tombol submit. Nah, ketika kita klik tombol submit, data yang akan dikirimkan itu sebenarnya bisa di capture, bisa diambil oleh orang. Nah, kecuali di encrypt, gitu. Makanya kalau kalian pas browsing, terus di sini ya cuma HTTP, nah itu dibilang insecure ya insecure karena nggak aman lah ya bahasanya, karena data yang kalian kirim itu bisa diambil di router, di switch itu bisa diambil. Gitu. Nah, berbeda dengan yang kalau dipakai HTTPS atau di encrypt, ketika data yang dikirim itu datanya di encrypt dulu. Gitu. Jadi nggak bakal bisa dibaca. Kayak gitu. Oke. Ini ada password. Selanjutnya adalah submit button. Nanti ada dua tipe button. Ada yang tipenya submit, ada yang tipenya reset. Reset itu akan digunakan untuk menghapus semua isian. Sementara untuk submit, ya berarti sesuai namanya, submit, kirim data. Gitu. Sama kayak tadi, nanti si input tipenya submit, name-nya juga sebenarnya ada, name-nya apa, value atau nilainya juga apa, ada di situ gitu. Jadi dia sebenarnya sama kayak tadi, bisa ada nilai dan name. Nah, cuman ada cumannya nih. Kalau misalnya yang mau dimunculin adalah oke, ya berarti value-nya adalah oke. Oke, contoh. Nah, saat kita refresh di sini oke. Sementara name misalnya name-nya submit. Oke. Name nggak bakal dimunculin di sini. Nah, tetapi name ini kalau
di PHP nanti itu kalian bisa proses istilahnya bisa proses si tombol button ini gitu. Jadi dicek si tombol button ini nilainya benar nggak, oke gitu. Sebenarnya kayak gitu. Jadi pada dasarnya sama kayak textbook tadi yang ini. Ya cuman nggak ada size atau max size aja, max length ya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain untuk button, text button, textbox, radio button. Nah, ada lagi selection atau seleksi. Nah, di sini bisa ada nanti dia ada atribut juga. Kalau misalnya atributnya nanti diganti jadi multiple, nah kalian bisa pilih lebih dari satu gitu. Tetapi defaultnya adalah ini combo box atau drop down. Jadi kalau defaultnya dia cuma pilih satu doang, tapi kalau kalian tambahin atribut multiple, nanti dia jadi lebih dari satu gitu. Nah, untuk penulisannya dia select buka, name-nya apa, terus select tutup. Nah, di tengah-tengahnya baru pilihannya. Gitu. Ini juga option nanti jangan lupa ada option buka, ada option tutup. Nah, jadi ketika kita coba salin misalnya name-nya part. Option pilihan satu. Oke, ada buka, jangan lupa kasih tutup biar rapi. Ada buka, ada tutup. Kita di save. Jadinya adalah combo box. Gitu. Oke, ini yang combo box atau selection select. Oke, ini ada contoh nyatanya. Terus ada lagi text area. Biasa lah ya, text area berarti kan teks tapi dalam ukuran besar. Biasanya akan dipakai ketika kalian pengen input alamat biasanya. Nah, atau ya pokoknya karakter yang sangat panjang dan bisa input enter biasanya. Jadi kalau teks biasa, kalau input teks biasa yang kayak gini, ketika kalian tekan enter, berarti dia akan ngecek submitnya ada nggak sih. Nah, ketika submitnya ada, berarti dia akan melakukan submit data. Ketika kalian ketik enter tadi, gitu. Jadi misalnya kalau di teks di enter berarti input data. Nah, sementara kalau di text area, ini, ketika kalian ketik enter ya berarti nanti dia turun ke bawah, gitu. Nah, cara penulisannya adalah text area ada buka, terus text area tutup. Nah, bisa ditambahin panjang dan lebar ya, bisa panjang ke samping dan ke bawah. Pakai calls sama rows. Oke, kita coba. Oke. Kolomnya misalnya 5. Barisnya yang 5D. Kolomnya misalnya 10. Nah, nanti 5 ke bawah 5 ke samping 10. Nah, tapi kalau di beberapa browser itu kalau kalian nggak set itu text area bisa dibesar kecilin gitu.
Ini juga ada atributnya, jadi bisa dibesar kecilin. Kalau atribut ini di disable ya berarti nanti dia nggak bisa resize gitu. Oke, ini yang text area. Nah, terus ada lagi input type-nya adalah hidden atau disembunyikan. Oke, jadi sesuai namanya hidden atau disembunyikan, dia nggak bakal muncul di halaman, tapi ada tapinya nih. Kalau kalian klik kanan view page source, nah kalian tetap bisa lihat sebenarnya. Itu bedanya ya nggak ada di tampilan depan aja. Gitu. Nah biasanya sih ini dipakai ketika kalian nggak mau user ngelihat atau user input datanya biasanya. Jadi ini bahasa kasarnya nih isian default udah pasti biasanya dipakai untuk isian default yang udah pasti kayak gitu. Jadi user nggak boleh gonta-ganti. Gitu. Nah ini ada contoh sama kayak tadi tipenya teks. Dia bedanya adalah tipenya aja, type. Oke, ini ada contoh input type. Type-nya hidden misalnya. Name-nya adalah negara, value-nya Indonesia. Nah, ketika kalian jalanin, nah dia nggak bakal muncul. Gitu. Tapi ketika kalian klik kanan view page source, nah nanti ada tuh input type hidden, name negara, value-nya adalah Indonesia. Kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanya? Ini ada lagi image, input type image. Nah ini jarang dipakai, dibilang jarang dipakai karena sejauh ini biasanya untuk ngirim gambar itu pakai file upload, kayak gitu. Jadi kurang lebih sih gitu. Tapi kalau misalnya pakai ini, kalau pakai input tipenya adalah image, kalian bisa tentuin sortnya. Gitu. Kalau pakai file upload kan kalian harus pilih. Oke, ada yang mau ditanyain sampai sini? Pak, tadi kan text area katanya bisa di resize, bisa di disable. Mau lihat dong kalau disable tuh kayak gimana ini ya? Apa ya, scriptnya gitu. Oh, itunya apa namanya? Iya. Atribut resize-nya. Lebih kayak ke komennya sih, pengen ngelihat ininya. Buat ini loh, buat ngedisable-nya, disable resize-nya. Iya. Iya. Bentar saya minum dulu ya. Bentar ya. Oke, tadi mau mendisable untuk resize-nya kan. Oke, itu ada atribut namanya bentar. Saya rada lupa. Oke. Kalau bentar, ini
antara dua ya, antara dia pakai atribut atau dia pakai styling CSS gitu. Jadi kalau pakai atribut, coba saya buka Dreamweaver. Seingat saya sih ada atribut ya, gitu. Karena waktu dulu saya sering pakai, bukan pernah lah ya, pernah pakai. Jadi dia nggak, kalau kayak tadi kan dia bisa di resize besar kecil ya kan. Oke. Nah ini malesnya pakai Dreamweaver. Kita lihat. Ini oke, kayaknya cuma bisa pakai styling ya kayaknya. Style text. Di set di sini. Oke, saya timpa ya. Jadi pakai style resize-nya none. Coba kita jalani. Jadi dia kotaknya nggak bisa digedein, gitu. Nggak bisa di apa, panjang sama tingginya itu nggak bisa dimainin kalau resize-nya dimatiin. Nah, tapi ketika dia nggak sesuai dengan panjang atau lebarnya, dia jadinya adalah scroll gitu. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini kayaknya karena nanti ada wrap. Mati lampu. Ada pilihan wrap juga gitu. Oke, misalnya kalau diganti jadi 40. Nah, ini kalau 40 nih. Jadi tadi kalau misalnya panjangnya kurang, nah dia jadinya adalah scroll gitu. Nah, ini apa? Untuk kolom dan row itu bukan kolom ini ya, berarti ya, maksudnya bukan berapa banyak barisnya, tapi berapa kayak ukuran pixel lah ya, kurang lebih gitu. Iya, pixel. Pak itu kalau mau digedein cuman tinggal ganti intinya doang ya Pak ya, size-nya ya Pak ya? Iya. Kecuali bisa juga sebenarnya kalian pakai styling sebenarnya. Kalau nggak salah ada dua ya. Maksudnya antara pakai ini atau di style ini tambahin width-nya kalau nggak salah. Kita coba aja ya. Width-nya misalnya 100 px. Kalau nggak salah. Oke. Tapi kayaknya enggak deh. Coba 500 biar gedean. Nah, ya kan. Jadi bisa pakai kolom sama rows tadi, bisa juga pakai atribut dari si style. Jadi style ini nanti CSS. Jadi style ini adalah CSS, nanti tentuin panjang dan kalau di sini jadinya lebar sama tinggi ya, height sama width.
Jadi satu lagi misalnya height-nya misalnya berapa nih, 300 px misalnya. Nanti dia menyesuaikan gitu. Jadi bukan ukuran tadi, kalau tadi rows atau calls bukan ukuran barisnya ada 5 baris maksimal, tapi dia adalah penampilnya gitu loh. Gitu. Pak, Kurang makasih lebih. Pak. Oke, jadi nanti kalau mau berkreasi, jadi ini kan sebenarnya yang di Word ini kan basic dasarnya aja gitu kan. Nah, nanti untuk styling kayak tadi, tampilan stylingnya nanti ada di atribut style. Ini atribut style. Nah, yang ada di dalam ini resize, height, width. Nah, itu adalah styling. Jadi ada di CSS gitu. Jadi kalau kalian buka W3 School, W3 School, W3 School. Nah, nanti di sini banyak nih, ada HTML kah atau CSS. Nah, ada JavaScript juga gitu. Nah, tadi contoh CSS. CSS ada apa aja sih? Nah, ada margin, ada padding. Nah, ini yang tadi ada height, ada width gitu. Ada color, background dan lain-lain. Nah, tapi ini nanti disinggung di pertemuan besok sebenarnya gitu, tapi nggak semua dites. Kalau semuanya dites mah lebih dari 1 semester ini jadinya gitu. CSS itu dia masih bagian HTML ya Pak ya? Dibilang bagian ya apa ya, jadi HTML itu kan cuman teks doang, kayak Iya, gini kan teks nih iya ya Pak. kan. Nah, si CSS itu apa ya, dibilang ini mah pelengkap lah gitu. Dibilang bumbu ya mungkin bumbu. Kenapa dibilang bumbu ya, pada dasarnya kan HTML itu cuma teks tulisan doang. Iya Pak. Nah, browser-browser yang sekarang nih, yang makin ke sini, itu kan apa ya, dibilang ini mah udah canggih lah ya gitu. Jadi nanti untuk ngedesain segala macam, nah si browser ini yang akan ngerender bahasanya. Tuh. Jadi dia akan memproses ada style apa sih. Nah, stylenya itu akan dikonfigurasi oleh CSS. Ada apa? Kayak gini nih, atribut-atribut styling itu adanya di CSS gitu. Nah, kalau misalnya contoh lah ya, contoh. Jadi dari CSS yang ini nih, dari CSS yang ada di sini, kalau misalnya kita balik ke browser zaman dulu, nah mungkin ada CSS yang nggak bakal dijalanin gitu. Jadi CSS yang kayak gini nih, yang di sini dibilang bagian HTML ya bagian dari HTML juga karena nanti diproses gitu. Jadi kalau bahasa ini mah format penulisan sih Oh, iya. gitu. Karena kan HTML sendiri sebenarnya cuma teks kan, hypertext markup language gitu. Oke Pak, Kurang makasih Pak. lebih kayak gitu. Nah, jadi nanti ada CSS, ada JavaScript. Kalau CSS lebih ke format untuk styling atau style, sementara nanti JavaScript adalah untuk script di client side gitu. Jadi maksudnya script dijalanin di browser. Nah, itu bisa dinonaktifin di browser. Makanya kadang kita perlu ngecek dulu nih browsernya support JavaScript nggak gitu. Kalau dia support JavaScript berarti dia bisa ngejalanin JavaScript. Tapi ketika JavaScript-nya dimatiin, maka kalau web kalian atau HTML kalian jalannya berbasis JavaScript, maka JavaScript-nya nggak bakal dijalanin. Tuh, kalau nggak salah ada deh. Oke, coba ya.
Saya lupa ada di mana, yang pasti ada. Paling gampang dulu saya pakai Opera sih yang ini. Jadi kalau kalian contoh nih ya, kalau kalian matiin JavaScript, kalau kalian buka Facebook, itu nggak bakal kebuka si Facebook itu, karena si Facebook basisnya kan JavaScript. Gitu. Itu nanti deh kita bahas kalau sempat. Itu tadi ada yang mau ditanyain lagi nggak? Untuk text area, untuk styling, ada yang mau ditanya? Selanjutnya ada iframe. Nah, iframe sesuai namanya, frame. Jadi di dalam satu halaman web itu bisa ada satu halaman lagi di dalamnya, gitu. Jadi halaman di dalam halaman. Nah, si iframe biasanya ada atribut src atau source. Nah, source-nya ini URL yang akan dimunculin atau ditampilkan di dalam si frame kecil tersebut. Gitu. Nah, nanti dia juga ada atribut tinggi dan lebarnya, ada height, ada width. Nah, mau berapa besar sih ukuran si iframe? Kayak gitu. Terus nanti ada border juga. Bordernya itu mau dihapus apa enggak? Frame border. Gitu. Kalau misalnya mau dihapus ya tapi atribut frame bordernya diganti jadi 0. Oke, terus kita juga bisa menggunakan iframe sebagai sasaran untuk sebuah link. Jadi dari link yang kalian kemarin buat itu bisa juga dijadiin sebagai penampil lah ya, gitu bahasanya. Jadi nanti ditampilkan di dalam iframe. Nah, ini ada contoh iframe, src, demo iframe, HTML. Target. Nah, targetnya adalah si iframe name-nya. Gitu. Ini ada contoh. Nggak usah dicontohin lah ya. Ini kan nanti udah tinggal dikopas. Jarang dipakai. Gitu. Makanya saya nggak terlalu dibahas. Ini ada latihannya yang kemarin tabel, yang ini latihan untuk formulir. Nanti lah ya, ini nanti dibuat assignment. Materi form selesai, lanjut ke JavaScript. Materi form ada yang mau ditanya nggak? Materi tentang form? Materi Silakan tentang yang mau nanya. Cukup jelas sih, Pak. Yang mau nanya yuk. Cukup jelas ya. Kalau saya sih Jelas, Pak. aman. Iya, belum. Nanti pas sudah dicoba mungkin baru ketemu biasanya. Ya. Nanti berarti yang tadi saya jadiin assignment lagi ya, kayak kemarin. Yang kemarin sih saya belum cekin satu-satu, tapi kalau dilihat kayak kemarin, kayaknya codingan TR sama TD-nya masih banyak yang keliru. Oh iya, saya bahas aja deh yang kemarin. Jadi, ketika kalian bikin tabel, mana ya gambarnya kemarin? Bentar, kan pertemuan 3. Ketika kalian bikin tabel, kayak gini ya. Ketika kalian bikin tabel, kalian hitung dulu ada berapa baris sih, ada berapa kolom sih, gitu. Jadi kayak di sini nih, pembacanya dari mana, berapa baris? Ya berarti kan dilihat yang enggak digabungin barisnya yang mana.
Itu kan di sini nggak gabung baris nih. Kota itu satu baris, Tangerang satu baris, atau Bogor satu baris. Terus umur 30 dan 18, berarti kan ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 baris. Nah, untuk kolomnya dicek lagi kayak tadi, dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Jenis kelamin ini makan 2 kolom nggak? Kalau dilihat nggak makan 2 kolom kan, sebenarnya dia 1 kolom. Nah, baru hitung jenis kelamin 1, pria wanita 1 kan. Nah, berarti 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Berarti ada 4 baris, 4 blok TR, nah terus ada 5 TD gitu. Nah, kalian bikin TR TD-nya dulu sesuai dengan yang tadi. Berarti kan ada 4 TR, 5 TD. Di setiap TR itu nanti ada 5 TD gitu. Kalau udah bikin 4 baris 5 kolom, baru kalian tentuin yang gabung kolom itu yang mana aja sih gitu. Nah, contoh Pramudiaga ngegabung kolom nggak? Ngegabung kan? Karena kan kalau dilihat jenis kelamin dan kolom 1 dan kolom 2, maka dia pakai call-span. Nah, terus yang ini makan baris juga nggak? Nah, kalau dilihat kan dia makan baris 1 sama baris 2 gitu. Berarti si yang ini TD pertama ini udah call-span, berarti tambahin row span gitu. Nah, ingat kalau row span berarti dia akan istilahnya makan atau mengurangi TD yang ada di bawahnya. Kalau row span, kalau call span berarti dia akan mengurangi TD yang ada di TR tersebut gitu, atau TD yang ada di baris tersebut. Kalau call span. Nah, berarti kalau misalnya di sini TD pertama udah ada call span 2, gitu kan, berarti si TD itu seolah-olah ada si TD itu ada seolah-olah dia jadi 2 TD, padahal TD-nya 5 kan. Nah, berarti karena dia seolah-olah ada 2 TD, berarti TD sisanya cuma 3 gitu. Nah, tapi ada tapinya nih, karena baris pertama itu kota ini di span juga, spannya berapa? Spannya adalah 1, 2, 3. Berarti dia adalah TD call span 3. Nah, di sini TD-nya seolah-olah 2, di sini TD-nya seolah-olah 3. Kita butuhnya 5 TD kan? Ya berarti udah ada 5. Berarti untuk baris pertama nggak usah pakai TD lagi. Gitu. Nah, terus baru baris kedua atau TR kedua. TR kedua tadi kan row span-nya dia itu kan TD-nya nanti makan, atau dibilang makan ya inilah mengurangi jatah TD yang di baris selanjutnya kan. Nah, kebetulan baris kedua ini TD-nya dikurangin oleh TD yang di baris pertama. Kan udah dikurangin tadi TD-nya seolah-olah 2, ya berarti nanti di sini TD-nya 3, Jakarta, Tangerang, Bogor gitu. Oke, kurang lebih teorinya kayak gitu. Oke, masih banyak yang salah kan kemarin? Apa ini? Oke, saya intip ya. Nomor 3 assignment. Nah, 28 orang yang kumpul. Oke, tambah aja 1. Nah, ini udah benar. Oke, nah ini dia udah benar nih. Oke, udah benar ya yang kayak gini.
Jadi tadi TH atau TD boleh ya. Jadi TH pertama atau span 2, call span 2. TH keduanya call span 3. Jadi karena ini ada 2 dan ini ada 3, maka udah 5. Oke, ini nanti kalau kalian yang masih bingung, pelajarin lagi. Nah, ini dia ada kesalahan tag. Nah, ini ada salah tag. Kenapa dia bilang salah? Ya ini, coba. Ini kenapa jadi merah? Gitu. Harusnya H4 ini di dalam si caption kalau nggak salah. Oke. Kita lanjut lah ya ke JavaScript. Tanggung. Ini JavaScript. Oke, udah pernah dengar JavaScript? Udah, belum? Apa pernah dengar tapi nggak tahu apa itu JavaScript? Nah, saya yang itu, Pak. Udah pernah dengar, cuman Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Kurang lebih kayak gitu. Oke, JavaScript. Nah, ini ada sesuai namanya lah ya, script. Tapi scriptnya dia berbeda dengan bahasa Java. Gitu. Jadi bahasa yang berbentuk kumpulan script yang pada fungsinya berjalan pada suatu dokumen HTML. Nah, nanti kalian bedain antara script dan bahasa pemrograman. Jadi kalau script itu dia nggak bakalan dijadiin contoh. Kalian kalau bikin aplikasi Android, codingan yang kalian bikin itu nanti di-compile dan dia akan dijadikan APK untuk dijalankan gitu. Atau misalnya dari bahasa C++, nah kalau mau dijalanin dia harus diganti ke bahasa file exe baru bisa jalan gitu kan. Nah sementara kalau script ini nih JavaScript yang tipenya adalah script biasanya nggak perlu dirubah bentuk, jadi nggak dirubah bentuk. Nah kalian bisa baca scriptnya, dia akan dijalankan seadanya. Maksudnya dijalankan seadanya ya dia nggak bakal dirubah ke kayak tadi, nggak bakal dirubah ke exe dulu atau ke APK dulu gitu. Nah ini teorinya bla 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 lah ya. Oke. JavaScript akan dijalankan di sisi browser atau di sisi klien gitu, bukan di sisi server. Nah makanya nanti script yang kalian jalanin pakai JavaScript ini perlu hati-hati. Maksudnya perlu hati-hati adalah kalau kalian ada ngetik password gitu kan, nah berarti password yang kalian ketik di bahasa JavaScript atau di script JavaScript itu akan dapat dibaca oleh klien atau user gitu. Ya tadi contoh yang tadi kan di sini ini halamannya ya, kita klik kanan view password kan muncul tuh codingannya gitu. Jadi makanya hati-hati kalau bikin JavaScript. Oke, penulisan JavaScript biasanya ya tadi diapit oleh tag script. Nah, script language-nya apa? Language JavaScript. Tanda lebih besar. Nah, baru ketik script-nya apa sih? Gitu. Terus jangan lupa ada buka, ada tutup. Gitu. Nah, ini JavaScript ini biasanya juga dipakai untuk biar halamannya itu terlihat lebih interaktif gitu. Jadi contoh nih, kalian kalau lagi chatting, nah chatting yang dengan cuman nggak pakai JavaScript, biasanya ya tadi cuman harus refresh untuk nampilin data chatnya. Nah terus pas ketika di submit atau di enter,
ya berarti dia harus nge-reload halaman juga. Itu baru muncul teks-teks yang disubmit oleh orang lain. Nah, sementara kalau pakai JavaScript itu teks chat yang tadi tanpa perlu di-refresh atau itu bisa langsung ditampilin. Kurang lebih gitu ininya. Jadi nggak harus nge-reload halaman. Nah, nanti data-datanya itu bisa muncul. Kurang lebih gitu. Oke, nah ini ada contoh campurannya. Jadi sebenarnya sih script ini juga bisa ditaruh di mana aja, selama dia dibuat function. Kalau di mana aja berarti harus dibikin function. Tapi kalau misalnya dia mau langsung dipakai untuk dimunculin sebagai view atau komponen di body, ya berarti dia harus ditaruh di body gitu. Jadi ini mau ditaruh di head bisa gitu, di dalam tagnya head ya bisa. Mau ditaruh di atasnya body tapi setelah head bisa juga gitu, selama dia bukan dipakai buat kalau bahasa dulu kalau di C++ cout, kalau kalian kemarin Java ya berarti system.printout misalnya gitu. Nah, JavaScript ini juga bisa ditulis di file terpisah gitu. Nah, kalau ditulis di file terpisah nanti ada penambahan. Jadi kalau tadi language JavaScript, nanti ada tambahannya adalah src atau source. Nah, source-nya yang mana sih gitu? File JavaScript-nya. Gitu. Nah, kalau kalian nulis JavaScript-nya di file terpisah, di antara tanda tag script ini atau di ini nih ya, tanda titik-titik, itu berarti nggak perlu pakai codingan lagi atau nggak perlu pakai code lagi. Tuh, karena ya kan isian JavaScript-nya udah ada di file JavaScript. Nah, biasanya file extension-nya itu dia akan berextension .js. Gitu. Nah, kalau VBScript, Visual Basic Script, itu adalah VBS. Nah, nanti ada JavaScript, ada Visual Basic Script, VBScript. Oke, nah ini ada program pertama JavaScript. Oke, nah ini yang tadi saya maksud. Kalau misalnya JavaScript-nya dipakai untuk merubah tampilan yang bersifatnya adalah langsung, nah ini adalah sifatnya langsung nih. Jadi maksudnya langsung adalah document.write. Nanti berbeda dengan dia merubah tampilan tapi yang nggak langsung. Kalau yang merubah langsung itu adalah document.write. Oke. Nah, ini saya contoh. Oke, halaman 2 lah ya. Contoh HTML. Contoh JS. Nah, oke, bagian pertama ini ditulis dengan HTML. Nah, ini yang tadi yang ini ya, yang B. Tag-nya bold. Bagian pertama ini ditulis dengan HTML. Nah, baru JavaScript. Nah, JavaScript, belajar pemrograman JavaScript. Nah, ini akan dimunculin belajar pemrograman JavaScript. Selamat datang di JavaScript. Nah, bagian terakhir baru ditulis dengan HTML lagi. Gitu. Oke. Mana tadi? Ini jam. Oke. Nanti skripsi JavaScript sendiri sebenarnya banyak macamnya. Bisa merubah tampilan, bisa
ngisi otomatis sebuah form, bisa juga untuk validasi form gitu. Nah, ini ada contoh lagi program JavaScript yang ada di luar file. Nah, ini ada isi.js. Ini kita salin. Oke, namanya tadi isi.js. Isi.js. Nah, satu file lagi adalah file HTML. Oke, file HTML ini bebas, mau namanya apa aja. Misalnya tadi contoh external js.html. Nah, ini kalau yang eksternal, jadi dia ditambahin source-nya aja dari mana. Betul. Contoh eksternal js. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke, komentar. Mirip kayak PHP nanti. Komentar dia pakai garis miring 2 kali. Terus bisa juga untuk kalau banyak baris pakai garis miring bintang garis miring. JavaScript, PHP sama kayak gini. Java bahasa pemrograman Java ya, sama juga kayak ini. Oke, penulisan variabel JavaScript. Oke, ini yang paling perlu kalian ingat aturan penamaannya aja. Selalu ya, kalau variabel itu biasanya diawali dengan karakter. Nah, bisa huruf atau garis bawah ya, sorry, bukan garis bawah. Jadi dia nggak boleh pakai huruf. Terus tidak boleh menggunakan spasi. Nah, kalau ada spasi berarti kan beda variabel, udah beda pengertian. Terus huruf kapital dan kecil memiliki arti yang berbeda, jadi kayak sensitif. Nah, tidak boleh menggunakan kata-kata yang merupakan perintah dalam JavaScript. Gitu. Sama lah ini kayak bahasa pemrograman lain. Oke, ini ada contoh deklarasi variabel. Di JavaScript itu kalian bisa langsung dia apa ya, enaknya dia atau gampangnya dia, kalian nggak perlu tentuin dia itu integer, angka atau huruf gitu. Jadi apakah dia string, apakah integer, apakah double, nah dia nggak perlu nggak apa-apa, nggak tahu juga gitu. Jadi cukup deklarasikan aja nama variabelnya. Nah, contoh var nama. Nah, var nama kalau untuk deklarasi awal titik koma. Nanti ketika mau dipanggil atau mau dipakai ya berarti contoh nama sama dengan siapa. Atau bisa juga langsung kasih nilainya. Var nama sama dengan siapa. Gitu. Terus var x sama dengan berapa? 1998. Nah, nanti x sama dengan sekian ya. Kalau udah dideklarasi tapi terus var y bla bla bla. Jadi nggak perlu musingin tipe data. Yang kalian perlu pusingin adalah nanti ketika kalian mau panggil variabelnya gitu. Oke, nah ini yang saya maksud. Oke, yang kalian perlu pusingin yang ini sebenarnya. Nah ini saya timpa aja ya di sini. Ada variabel A, B, C, D, dan E. Oke. Variabel E sama dengan A plus B. Nah, dokumen.write. Nah, A kan 100, B 200. Hasilnya apa kira-kira? Ada yang bisa nebak nggak hasilnya apa kira-kira? Yang E pertama.
Oke, ada yang bisa nebak? Oke, udah langsung aja berarti ya. Kita lihat jawabannya. Bread. Nah, ini yang saya bilang tadi, yang kalian harus perhatiin adalah saat kalian manggil variabel atau tadi mau nampilin variabelnya berapa gitu kan. Nah, ketika yang kalian jumlah atau tanda plus tadi nih, yang tanda sama dengan A plus B, sama dengan B plus C, sama dengan C plus D. Nah, si A itu adalah 100 tapi pakai petik. B, dia adalah 200 tapi pakai petik. Berarti dia adalah huruf gitu atau string. Nah, ketika kalian A plus B, nah string ketemu string. Nah, ketika di plus, maka ini ya A plus B. Ketika di plus, dia bukannya nambah, bukannya dijumlah jadi 300. Tapi kalau string, nah string ya berarti string ditambah string ya berarti jadi panjang. Jadi panjangnya ditambah. Jadi awalnya 100 ya berarti nanti A plus B berarti 100 200 gitu. Makanya di sini munculnya adalah 100 200. Nah, terus sama dengan B plus C. B-nya adalah string 200. Nah, C-nya adalah 300 tapi nggak ada petik. Nah, berarti si C ini kesimpulannya adalah angka. D juga angka. Nah, ketika ada string plus angka, nah angkanya ini nanti akan otomatis dirubah menjadi string gitu atau karakter. Nah, makanya ketika B plus C atau ketik 200 plus 300, maka hasilnya adalah 200 300, malah jadi nyambung gitu. Nah, kalau misalnya yang C plus D, angka plus angka, C plus D ya, ini 300 plus 400, hasilnya baru dia jadi 700. Tuh, baru dijumlah. Itu makanya tadi saya bilang hati-hati. Jadi ketika kalian pakai plus, plusnya itu mau menjumlahkan atau mau menyambung karakter. Kalau untuk menjumlahkan berarti harus angka, tipenya angka dua-duanya gitu. Oke, ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Belum ada, Pak. Belum ya? Udah sih Pak, sejauh ini. Oke, ini ada contoh yang tadi. Terus kita juga bisa meminta user memasukkan data dari keyboard atau bahasanya pop up lah ya. Gitu. Jadi sorry ya, ini bukan pop up kayaknya nih. Ini cuma pop up hasil ya. Oke, jadi ketikan yang ada di form, ini kan form nih. Nah, ketikan yang ada di form itu kalian bisa ambil pakai JavaScript dengan formatnya adalah dokumen titik. Nah, dokumen titik FF form ini adalah form name-nya itu apa sih gitu. Jadi form name sama dengan FF form misalnya nih. Nah, berarti di sini adalah dokumen titik FF form atau nama formnya titik. Nah, inputannya yang mau kalian ambil name-nya apa gitu. Jadi misalnya bilangan 1, name-nya bilangan 1 si isiannya. Berarti kalian titik bilangan 1. Nah, dot value, berarti dot value itu adalah nilainya. Tuh. Jadi ketika kalian mau ngambil bilangan 2, berarti
dokumen titik ffform titik bilangan 2 dot value gitu. Nah, alert ini adalah pop up untuk memunculkan hasilnya. Tuh, ini contoh ya, kita coba jalanin. Oke, script 2 misalnya. Extensionnya lupa dipakai. JavaScript 2.html. Nah, bilangan pertama 5, bilangan kedua 10. Jumlahkan. Nah, hasil penjumlahan sama dengan 15. Ya, jadi tadi jadi untuk akses ke text box kayak tadi, kalian perlu atribut name-nya diisi di bagian tag pembuka form gitu. Jadi isi dulu name-nya apa, nah baru dokumen.ffform. Nah, nanti sesuaian. Terus tadi yang mau kalian ambil name-nya apa, misalnya kalian mau ambil dari bilangan 1, ya berarti ffform dot bilangan 1 dot value gitu. Oke, ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Ada Pak. Iya, mau ditanya tidak? Yang mau nanya nggak? Oh iya betul. Betul juga Daniel. Nah, oke, lanjut lah ya. Tipe-tipe objek yang bisa diambil ya banyak. Sebenarnya sih semua komponen atau semua objek yang ada di dalam form dan yang ada di dalam satu halaman HTML, selama dia jelas ada atribut name atau atribut ID, itu kalian bisa akses. Maksudnya akses adalah kalian bisa ambil atau kalian bisa ubah. Gitu. Nah, ini ada contoh objek text ini yang tadi. Jadi ketika kalian mau ambil nilainya, berarti kalian ambil pakai dokumen.com dokumen titik parent-nya apa, terus child-nya apa, baru ambil nilainya. Nah, dan sama kebalikannya, kalau kalian mau ngeset suatu nilai dari objek, berarti tinggal dibalik, dot value sama dengan nilainya apa, gitu. Kurang lebih kayak gitu. Ini ada contoh. Terus bisa juga pakai checkbox. Nah, kalau checkbox itu adalah checked. Kalau teks tipenya teks tadi dia adalah value. Kalau untuk radio button checkbox itu adalah checked. Gitu. Jadi kalau misalnya checkednya true, kecek nih misalnya di checklist. Nah, berarti apa yang akan dikerjakan? Tuh. Nah, ini ada yang checklist. Oke, kalau ini radio button, ini juga checklist kayaknya. Oke, sorry, yang jenis kelamin adalah radio button.
Oke, bedanya adalah dia dijadikan array. Gitu. Oke, contoh ya. Kita coba yang checkbox. Yes. Checkbox. Pria nonton sepak bola. Hobi Anda adalah nonton bola dan jenis kelamin Anda adalah pria. Jadi kalau yang checkbox yang checkbox yang ini, kalau yang checkbox ya tadi formnya apa nih, kalau nggak pakai name itu bisa juga langsung form, tapi ada tapinya nih, kalau formnya cuma ada satu, tapi kalau formnya ada 2 atau lebih, maka lebih baik pakai yang cara pertama, yang ini. Tentuin dulu form name-nya apa, baru kalian akses dokumen, terus nama formnya, terus baru isiannya, form isiannya, inputnya apa, gitu. Kayak gitu. Terus bola TV ini adalah name dari si checkbox-nya, Nah, kalau radio button ya tadi radio button form, nah jenis kelamin jengkel itu adalah name dari radio button. Nah, ini jangan lupa ada indeks array-nya. Kalau ada 2 ya berarti 0 dan 1. Indeksnya ya 0, 1. Tapi kalau lebih dari 2 ya berarti 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang ini nih. Gitu. Jadi ininya dirubah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Nah, untuk manggil ini yang tadi saya bilang, kalau ini adalah berupa function, ini kan berupa function nih, function kurung buka, kurung tutup, script. Nah, ini kalian bisa tulis, bisa ditaruhnya di bagian head, bisa sebelum body, bisa setelah penutup body, misalnya, gitu. Kenapa ya? Karena nggak ada dokumen write-nya, gitu. Karena ya ini cuma alertnya aja. Terus untuk manggil function, checkbox, terus form. Nah, di button itu ada event namanya on click. Nah, checkbox, di dot form. Nah, jadi si form yang ada di sini dia adalah parameter dari this form. This form adalah si form ini. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanya? Kalau dari saya enggak tahu yang lain. Yang lain nggak tahu nih, masih pada bernyawa nggak? Tidur. Iya, saya ngerinya gitu. Kalau Ngerinya ntar dijelasin ngerti Pak, kalau praktek biasa bingung kadang. Peletakan belum ini kalau udah praktek baru ya. ini ya makanya ini sulitnya belajar online. susahnya online. Karena kalau di lab kan kalian ya tadi kalau di lab praktikum langsung itu kan nerangin ada codingan, kalian salin errornya apa kan ketahuan gitu.
Lanjut dulu deh ya. Berarti nanti pas kalian praktek di assignment-nya aja. Oke. Ini ada lagi untuk select atau combo box. Select atau combo box ini nanti mirip sama kayak text box. Dia pakai value-nya juga. Gitu. Jadi kalau yang ini kan tadi kalau checkbook kan just checked, ya kan. Nah kalau yang tipenya combo box, ya berarti dia sama value juga, gitu. Nah ini cara pengambilannya mirip cara yang paling pertama. Ada. Cara paling pertama pakai formnya dikasih atribut name, gitu. Ya, jadi dikasih name, baru nanti ambil childnya atau isian yang mau diambil apa, name-nya, ya titik baru value-nya, gitu. Itu. Nah ini ada percabangan. Percabangan sama kayak bahasa-bahasa pemrograman sebelumnya, if else, if dan lain-lain. Gitu. Ini udah ngerti lah kalau if harusnya ya if bla bla bla. Is NaN itu berarti ada isinya apa enggak? Gitu. Kalau nggak ada isinya berarti NaN biasanya. Nah, baru dicek bla bla bla. Oke, saya skip ya. Nah, sama switch case juga sama kayak bahasa pemrograman yang lain. Case itu nilainya apa? Nah, kalau case-nya sesuai, dia ngejalanin perintah apa? Gitu. Nah, kalau switch case, jangan lupa setiap satu kali case itu ada break titik koma. Gitu. Break titik koma itu adalah biar ketika case satu, kalau case-nya sesuai atau case satu udah jalan nih. Nah, kalau nggak pakai break ya berarti dia jalan terus ke bawah. Jadi yang di sini dia akan jalanin, yang di sini dia akan jalanin kalau nggak ada break. Tapi kalau ada break ya udah dia selesai. Oke, itu ada switch case. Nah, perulangan looping sama kayak yang sebelum-sebelumnya atau yang lain-lain. Nanti ada for, ada while, ada do while. Nah, kalau for ya berarti kalian udah tahu nih. Kalau for biasanya kalian udah tahu mau berapa kali looping. Gitu. Jadi for i sama dengan 1 titik koma, i kurang dari sama dengan 10 titik koma, i plus plus. Ya berarti dia akan looping sebanyak 10 kali. Gitu. Nah, ini ada for, ada while, ada do while. Oke, ada yang mau ditanya sampai di sini? Ini ada latihan lagi. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Nggak ada sih, Pak. Jelas atau nanti aja kali ya pas kalian coba praktek ngeliat. Gitu tuh baru ketemu. Waduh, puyeng. Bisa keluar semua. Biasa nggak bisa semua. Nah, ini saya lagi melihat latihan. Oh, beda. Berarti pertemuan latihan yang minggu ini mau yang langsung pakai JavaScript ini atau latihan form dulu yang kemarin ini. Yang form aja dulu. Yang ini dulu aja ya. Ngetes yang formnya dulu, Pak. Berarti yang assignment nanti saya masukin yang ini nih, yang 1 dan 2. Sebenarnya sih ini satu form nih. Ini sebenarnya satu form. Cuman bedanya dijadiin dua kali aja. Gitu.
Oke, ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya sampai sini? Belum Pak, nanti aja Pak pas Belum, praktek. belum. Nah, iya tuh perwakilan. Pas praktek aja ya. Iya Iya. Pak. Yaudah berarti pertemuan hari ini kita konferensinya sampai di sini aja dulu. Sejam setengahan ya saya tadi. Kayaknya Iya, lebih jam setengah iya. lebih capek ngoceh kayak gini dibanding di lab. Kalau di lab saya masih bisa nafas karena ada contoh kalian ketik saya maksudnya ngaso istirahat ya tadi enggak. Kalau ini kan saya jadinya nyerocos terus. Ya Pak, semoga aja bisa cepat masuk Pak. Tapi kayaknya tahun depan baru Iya. mulai. Nanti 2023. Iya. Iya. Oke, kalau nggak ada yang Anjir. tanya, berarti 2023. hari ini kita sampai di sini dulu. Nanti assignment-nya saya akan tambahin. Terus jangan lupa absen di e-learning-nya. So, Siapa? kalau nggak absen ya nggak tahu juga nanti apa absen di Sispo. Wassalam ya wassalam. Terus ya jangan lupa sering-sering cek pengumuman kuota udah pada dapat belum tuh kuota belajar dari pemerintah. Masih belum merata Pak katanya. Sudah, Pak. Belum dapat. Tuh ada yang udah dapat, ada yang belum. Ada yang udah, ada yang Nah belum. itu dicek kan kemarin di IG ada pengumuman yang Orang ini ya. yang diterima yang valid, terus yang nggak valid, terus yang valid tapi nggak dapet kuota kalau nggak salah ada 3 status. Itu yang kalau valid tapi nggak dapat kuota kenapa tuh? Mungkin kalian pas daftar itu loh, pas daftar nomor kan ini nomor induk KTP atau nomor induk mahasiswa gitu kan atau kartu pelajar, terus nama dan tanggal lahir kan. Nah itu sesuai nggak gitu. Kadang kan kalau dulu kan pikirnya cuma nomor ini kan cuma nomor handphone gitu kan. Isi datanya asal-asalan aja lah gitu kan. Nah kayaknya sih dicek ke situ juga gitu. Jadi kalau misalnya datanya nggak sesuai ya berarti valid nih datanya benar ada. Nah tapi kayak tadi misalnya nggak cocok KTP-nya. Kalau kayak gitu angus apa bisa diurus Pak kalau kayak gitu? Saya sih belum lihat ya, belum tanya juga ke PDPT-nya, bagian PDPT sini ininya gitu kan. Karena kan itu kayaknya baru kemarin deh pengumumannya, saya baru tahunya kemarin. Gitu. Nanti saya coba tanya-tanya dulu deh di bagian ini. Harusnya sih kemarin yang kalau yang kemarin yang nggak valid doang ya, baru ketahuannya. Oh iya Kalau Pak. yang kemarin, yang pertama kali sebelum submit itu kan ada dikasih tahu nih, ini nggak valid, harus dibenerin gitu kan. Nah kalau ini kan akhirnya muncul semua statusnya valid, terus statusnya valid tapi nggak dapat kuota gitu. Oke Pak, kasih Pak. Ya berarti hari ini cukup sampai di sini. Makasih Pak. Lagi. Nanti latihan lagi jangan lupa. Saya stop recording dulu. Oke.